kita sekarang udah masuk bulan Lebaran nih. Dan Lebaran kali itu beda cuy sama tahun-tahun lalu. Kalau tahun-tahun lalu mungkin kita udah masih pada bisa mudik, tapi tahun ini tidak bisa. Walaupun gue dari tahun ke tahun tidak pernah mudik, karena memang ini kampung gue, Jakarta bos. Nah, tapi ada banyak orang yang kalau mudik atau yang tinggalin tempatnya atau tokonya, itu tuh kayak rasanya tuh nggak aman gitu rumahnya mereka. Hari ini gue pengen kasih solusi ke kalian-kalian ini. Buset, berasa Mario Teguh gue. Mungkin yang rada takut tinggalin tokonya kan, lagi WFH nih beberapa toko-toko kan mau nggak mau kan harus ditutup dan ditinggalin gitu kan. Atau mungkin di rumah kalian lagi nggak aman, karena di komplek kalian mungkin ada banyak maling mungkin. Di sebelah gue ini udah ada sebuah CCTV yang pastinya beda banget sama CCTV yang pernah gue review. Nggak beda banget sih. Bedanya adalah kalau ini tuh di outdoor. Kita bisa lihat namanya aja udah Hi Outdoor Camera. Ya, dan dia udah 1080p. Dari namanya aja udah outdoor kan. Jadi ini sangat diperuntukkan untuk outdoor. Kita lihat dari fitur-fitur di belakangnya. Nah, itu banyak banget kan. Cuma nanti kita akan bahas aja kalau kita bahas di sini kepanjangan. Kita langsung unboxing aja cuy. Oh, dibuka seperti ini dia. Wih, unik juga. Udah stroke ini. Apa ya? Nah, ini dia. Ya, kita lihat di sini langsung diberikan kartu garansi. Jadi, kalian tidak perlu khawatir kalau mengalami kerusakan atau apapun. Dan setelah itu, ini gimana cara gua ambilnya ya? Oke, di sebelah dulu nih. Di sebelah ada. Nih, kita coba buka. Oh ya, nih dia dapat. Karena ini outdoor, udah pasti ya ini perlu baut-bautan begitu ya. Pasti kita akan taruh di tembok-tembok kita, begondong. Jadi sangat lengkap, jadi langsung dikasih. Kita nggak perlu cari-cari baut dan obeng lagi, sudah ada. Nah, ini baru nih ke CCTV-nya. Wah, perjanjian tadi gua bukannya salah, enggak kan ya? Bener kan ya? Sebelum kita masuk ke sini, nah, selain ada garansi juga, dia ada beberapa kertas di sini. Nah, ini harusnya untuk patokan buat pada saat kita mau pemasangan ya nanti ya. Ada iCloud juga. Nah, ini untuk penyimpanannya, tapi ini berbayar ya. Terus juga di sini ada ini apa sih? Limited warranty for Yi products. Ya, pokoknya seperti itu. Nah, ada manual booknya yang sudah pasti. Dan ini sudah bahasa Inggris, jadi bukan bahasa Cina. Oke, harusnya kalian mengerti. Dan di sini juga ada stiker ya. Ini ada stikernya. Dan ini dia CCTV-nya. Kita akan buka saja langsung. Wait. Wah, ada ribet ya, bukan orang ini ya. Ini dia yang ada di box-nya. Nah, dia dapat kabel colokannya juga nih, USB seperti biasa. Dan ini kabelnya itu langsung udah kecolok di CCTV-nya. Oke. Jadi hati-hati kalau kalian pemasangan, jangan gampang ditarik-tarik ya kan, kalau udah putus repot Pak benerinnya. Ini panjang kabelnya itu 3 meter, jadi harusnya cukup ya untuk ke source yang mau kita colokin gitu ya, stop kontaknya. Nah, ini dia, ini USB, ya udah ngerti lah ya, begini-begini mah nggak usah gue ajarin nih kan. Dan ini untuk taruhnya, oh ini bisa dimain-main ini. Coba kita lihat ya. Ini harusnya sih bisa. Nah, ya, ini bisa dinaik turunin, ya itu bisa dinaik turunin, ya kan, ini bisa dikencengin, gitu. Wih, gokil nih kayak tank-tankan gitu. Nah, jadi ini kita bisa pasangnya langsung ke yang di bawah ini nih, kan tinggal set. Nah. Langsung jadi bosku. Siap, seperti ini nanti bentukannya. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri, ini desainnya. Oke, luarnya ini plastik aja. Dan untuk warna dia putih ya. Gua kayaknya nggak ngelihat ada warna lain di sini. Harusnya cuma putih. Tapi kalau kalian tahu ada warna lain, boleh tulis di kolom komen ya. Ada beberapa yang harus kalian tahu, yaitu adalah, nah di sini itu kan dia ada scrub ya, 2 ya. Di dalamnya ini untuk kita taruh micro SD. Itu adalah memory cardnya ya. Dan kita nggak dapat memory cardnya, jadi kita harus beli sendiri ya, modal Pak. Dan micro SD ya, kalau gua saranin kalian boleh cari yang kelas 10 ya, karena yaitu yang lebih bagus kualitasnya gitu. Ditaruh seperti ini biar lebih safety, karena ini kan ada di outdoor ya, di luar ya, jadi mungkin lebih bahaya ya, dan biar nggak gampang masuk air. Di bawahnya juga dia ada speaker. Ini juga sama kayak CCTV yang 2 atau beberapa CCTV yang gua review sebelumnya. Jadi dia bisa 2 arah ya kan, two-way audio namanya. Jadi kalau misalnya kita ngomong, yang itu bisa denger, yang sono denger, kita bisa yang sana ngomong, kita bisa denger. Ya begitulah kurang lebih. Nanti ini kita bisa taruh nih, misalnya ini tembok kita taruh kan. Nah, ini bisa dari kita arahin nih, ini mau kemana nih arahnya nih.
Nah, untuk fitur-fiturnya, jadi untuk resolusinya dia itu 1080p seperti yang tadi gue bilang dan 20 fps. Karena ini untuk outdoor, nah dia tuh udah disupport sama waterproof dan dustproof. Oke, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Kalau hujan gimana, itu rusak nggak? Nggak. Kalau debuan ya nggak gitu kan. Jadi intinya di luar aman, kalian taruh santai, ya kan? Dia sudah dipenuhi dengan akreditasi yang cukup gitu ya. Ngomong apa sih gue sebenarnya? Dia juga ada fitur yang namanya 111 derajat nyontek, 111 derajat angle lens. Nah, itu bisa ngebuat hasil tangkapan CCTV ini nyerupain gambar yang tertangkap oleh mata manusia. Oke, jadi mungkin itunya lebih luas ya, angle-nya dia bisa ngambil lebih luas. Dan yang kedua, karena kalau kita taruh di luar, nggak mungkin siang mulu, jadi ada namanya fitur night mode ya. Pada saat malam, dia ada infrarednya juga di kameranya sini. That's why itu yang ngebuat pada saat malam hari, kita tetap masih bisa ngelihat dengan baik. Ada lagi, namanya adalah Nip Danger in the Butt. Gokil, namanya keren sih. Ini dapat mendeteksi bahaya juga. Di sini kita lihat yang tadi gue bilang, di sini ada speakernya. Dan kalau misalnya ada tanda-tanda bahaya, di sini speakernya dia bisa ngeluarin suara yang cukup keras gitu ya. Dan ini bisa ngebuat kalau misalnya ada maling atau misalnya ada orang yang nggak dikenal mau masuk secara ini, dia bisa kaget kali ya dan bisa kabur. Oke, jadi itu untuk keamanannya lagi, bisa keluar suara kalau misalnya ada sesuatu yang berbahaya. Dan yang terakhir, dia ada namanya monitoring in the movement. Itu kan dia bisa deteksi movement-movement yang kalau misalnya ada pergerakan, sensornya itu bisa bekerja. Dan dia juga bisa kasih notifikasi ke handphone kita kalau misalnya, ini ada pergerakan yang cukup mencurigakan gitu. Dan dia juga udah dilengkapi dengan sensor yang cukup baik. Jadi nggak semua gerakan yang kayak gerakan dikit langsung bunyi, nggak juga. Jadi dia bisa memfilter dengan baik. Karena nih kabel, jadi kita nggak perlu bahas soal kapasitas baterainya. Ya kalian harus colok ini ya sepanjang kalian mau pakai. Kalau dicabut mati ya dia. Gua akan kasih tahu ke kalian gimana cara kalian konekin ke handphone. Ya, yang kalian perlu download adalah eHome. Ya, kalian udah boleh siap-siap dari sekarang. Oke, jadi ini udah siap barang-barang yang akan gue review. Sebelum itu AC gue gede banget, gue udah kecilin. Hal yang paling pertama, yang paling penting adalah kalian harus colok dulu ya pakai ini. Ya, dicolok, ya kan. Yap, ini dia kondisi deh. Kalau misalnya nyala, berarti dia belum terkonek ya. So, kita harus pertama adalah nyalakan Bluetooth-nya udah pasti. Kita akan lihat. Dia udah ngomong, welcome to eHome. Oke, jadi kita harus cek apakah kita udah masuk WiFi belum, dan di sini. Oke, di sini gue udah masuk WiFi-nya. Oke, next-nya kita harus download ini yang namanya adalah eHome. So, kita harus pencet. Seperti biasa kalau kita mau tambahin, kita harus pencet yang di pojok kanan atasnya. Dan sekarang kita harus cari. Wih, dia ada langsung sini nih outdoor kamera. Oke, jangan sampai salah karena takutnya nggak bisa ke-connect kalau salah. Jadi ini dia, kita pencet. Langsung next saja. Please after power the camera will hear. Oke, kita udah dengar waiting to connect, jadi boleh langsung kita pencet continue. Yap, kita masukin passwordnya, jangan sampai salah. Kita harus masuk QR code-nya, harus diarahin. Yap, ini udah connecting, udah warnanya udah kedap-kedip biru. Next. Pairing proses, tunggu sampai 1 sampai 2 menit. Yap, sukses deh. Nah, ini cloud storage yang tadi dibilang, kalau memang kalian enggak, ya udah kalian pencet you may start using camera now. Oke. Di sini udah ada langsung. Kita langsung pencet aja. Oh, kalian bisa lihat ya tuh muka gua. Kalau gua gerak-gerakin. Oke, jadi ada beberapa fitur yang sebenarnya kurang lebih sama sih. Kalian mau SD atau HD boleh. Ini kita langsung HD aja misalnya, coba. Terus juga dari sini kita bisa langsung rekam. Sekarang gue lagi cobain ngerekam pakai Yi Outdoor Camera 1080p. Gimana menurut kalian? Bagus gak gambarnya? Jadi kita bisa foto juga. Nah, di sini kita bisa ngomong kalau misalnya kita pencet ini. Cek 1. Cek. Oke, kita pencet ini. Kita matiin suara yang dari sana ya, dari CCTV-nya. Tapi kalau kita nyalain, berarti kita bisa dengar semua suara yang ada dari CCTV. Cek 1. Nah, sebenarnya ada suaranya tapi sangat kecil. Mungkin dia bisa disetting buat digedein lagi. Settingannya paling ada lagi di setting sini. Untuk kita kamera setting, ya kan, rotationnya.
Ini ada beberapa yang bisa kita setting juga dari sini. Nah, ini motion yang tadi gue bilang. Kalau misalnya ada pergerakan, dia bisa kasih notifikasi. Nah, oke, dia ada active zone. Tuh, active zone-nya kita bisa atur juga, cuy. Ya kan? Sensitifnya juga bisa kita setting. Kalau kita nggak mau terlalu lebay, ya udah kita bikin di medium aja. Alert-nya nih tadi yang suara juga bisa kita setting. Oke, pin connection. Udah sih sebenarnya kurang lebih itu aja. Oke, kita kembali ke studio. Untuk harganya, dia berkisar sekitar 700 ribuan sampai 800 ribu, tergantung seller. Tapi kalau mau dapat rekomendasi dari gue, linknya gue udah taruh di description box. Sekian aja review gue buat Yi Outdoor kamera ini. Gimana menurut kalian? Apakah cukup membantu? Apakah kira-kira, wih, kayaknya boleh juga nih barang. Gokil. Atau mungkin kalian bisa rekomendasiin ke teman-teman kalian atau ke bokap nyokap kalian yang mungkin panik gitu kan? Boleh. Kalau kalian suka dengan cara review gue, boleh banget di subscribe di bawah. Dan kalau buat Instagram, sok tuh boleh di follow. Thank you udah nonton video ini dari awal pertengahan sampai habis. See you in the next review. Bye.